Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rosita Oviva. NIM saya 1201616. Saya dari kelas AKS 3D. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit rangkuman dari penjelasan Bapak. Materi pertama yaitu tentang konsep dan pemeran pemasaran Islam. Nah, konsep pemasaran sendiri harus memenuhi kebutuhan pembeli. Misalnya, sebuah toko itu harus ada ukuran baju, ukuran lengkap. Ada S, ada M, ada L gitu, XL. Nah, itu kenapa? Karena pembeli banyak sekali. Nah, di konsep pemasaran itu harus memenuhi keinginan pembeli. Karena keinginan pembelinya banyak, maka keinginannya juga banyak. Makanya dari toko harus juga menyiapkan konsep pemasaran yang full, yang sangat memenuhi kebutuhan pembeli. Karena itu termasuk konsep dari pemasaran sendiri. Nah, kemudian dijelaskan. Nah, di sini konsep dan peran pemasaran itu dijelaskan, ditumpahkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, juga surah Al-Baqarah ayat 275. Di surah Al-Jumu'ah, surah Al-Jumu'ah ayat 10 itu dijelaskan, bertebaranlah kalian, bekerjalah kalian, agar kalian, karena di sana jika kalian bertebaran dengan nama Allah, maka kalian akan banyak di sana orang-orang beruntung. Nah, penjelasan inti yang saya dapat ada lebih poin penting lagi di ayat 11. Nah, ayat 11 lebih menginti, kenapa? Karena maknanya itu lebih, apabila kalian boleh saja melakukan perdagangan dan permainan, tapi jikalau Allah sudah memanggil, maka lebih pentingkan Allah daripada perdagangan dan permainan kalian itu. Maka jika kalian lakukan begitu, kalianlah termasuk orang-orang beruntung itu. Begitu. Jadi di ayat 10-nya menjelaskan banyak sekali orang-orang beruntung yang bertebaran di bumi, tapi siapa mereka yang beruntung? Yaitu ketika dipanggil nama Allah, mereka langsung meninggalkan perdagangan dan permainannya. Nah, di mana mereka bisa melakukan pemasaran ini? Tentunya di pasar ya. Nah, pasar ini apa? Pasar itu adalah tempat transaksi jual beli barang dan jasa. Ya kan? Jadi pasar ini tempatnya untuk transaksi, baik untuk transaksi barang maupun transaksi jasa. Lalu pasar ini bisa di mana saja? Di rumah bisa nggak? Iya bisa. Contohnya, kita ada aplikasi Shopee, ada aplikasi Tokopedia. Nah, kita lakukan transaksi, padahal itu di rumah, tapi sama-sama lakukan transaksi, maka itu juga bisa disebut pasar gitu. Jadi di dalam segi maknanya, karena arti dari pasar itu tempat transaksi, baik barang maupun jasa, maka di rumah pun juga bisa disebut pasar, karena kita tidak dipungkiri melakukan transaksi yang yaitu di mana secara online. Ada juga yang offline, buka toko, warung. Nah, itu transaksi juga bisa dinamakan pasar begitu. Nah, perdagangan ini juga banyak sekali dibahas dalam Al-Quran, karena perbandingan rezeki yang diberikan Allah itu jika dibandingkan 10%, maka 9-nya itu ada di perdagangan. Nah, 1-nya itu terbagi lainnya. Begitu. Nah, banyak sekali penjelasan dagang dalam Al-Quran. Contohnya tadi ada di surah Al-Jumu'ah ayat 11, di bawah dari Al-Jumu'ah ayat 10 pembahasan kita. Di sana dijelaskan bahwa kalian sangat boleh melakukan perdagangan, tapi jika dipanggil nama Allah, maka segeralah tinggalkan perdagangan itu. Nah, baru kalian menjadi orang yang beruntung begitu. Nah, kemudian bagaimana sih karakteristik pemasaran atau marketing yang syariah gitu ya? Jadi karakteristik marketing syariah itu ada 4, yaitu testis, yakin, kemudian yakin ini ya bahwa, nah, yakin ini bisa diambil dari tadi, jika sudah dipanggil nama Allah, maka kalian tinggalkan perdagangan. Itu termasuk testis, yakin. Nah, ini termasuk poin marketing syariah yang pertama. Kemudian yang kedua itu ada etis, akhlak. Kalian berlaku baik dengan pembeli.
tawar menawar, tidak terlalu merendah, penjual juga rendah hati, ramah gitu. Nah, itu termasuk etis, termasuk dalam marketing syariah. Kemudian realistis, profesional. Profesional bisa dari dalam pakaian, misalnya kalau kalian ya sebagai marketing atau penjualannya di kantor, pakailah pakaian yang sesuai begitu. Jika kalian di pasar, ya pakailah pakaian sesuai untuk berjualan di pasar, ya bagaimana semestinya. Kalau di kantor pakai jas gitu. Di pasar juga nggak terlalu, maksudnya yang nggak rapi itu nggak ya, rapi tapi nggak pakai jas juga gitu kan, pakai lengan panjang yang istilah pakai jilbab gitu. Nah, kemudian yang terakhir ada humanistis. Humanistis itu kemanusiaan. Kemanusiaan ini sama seperti akhlak, kurang lebih. Ya, cara bicara, ramah, juga sebagai pembeli cara tawar menawar, bagaimana yang baik, bagaimana harga kesepakatan bersama, begitu. Nah, jika sudah cakupi maka ini sudah termasuk dalam marketing syariah. Nah, sangat boleh sekali melakukan pemasaran ini, asalkan tidak ada unsur riba di dalamnya. Karena unsur riba ini termasuk dalam penjelasan kita, yaitu dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih falyamal amalan sholihan falahu ma salaf. Dzalika biannahum saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Dzalika biannahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Faman ja'ahu mau'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Nah, di sini sangat jelas sekali bahwa poin pentingnya wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah telah menghalalkan suatu perdagangan, tetapi Allah mengharamkan namanya riba. Jadi boleh-boleh saja melakukan pemasaran asal tidak ada unsur riba di dalamnya. Riba sendiri apa sih? Riba itu ziyadah, ada tambahan. Misalnya kita beli kerudung nih 10.000 dari agen 10.000. Nah, kita mau jual, berapa harga harus dijual? Kalau harga dijual sampai 20.000, itu kalau harga misalnya dijual sampai 25.000, itu ada riba. Kenapa? Karena kita juga tidak boleh melebihi sampai 2 kali lipat dari modal. Itu ada riba. Riba itu ziyadah, tambahan. Nah, jadi berapa harganya? 18 itu udah paling mahal. Kalau 10.000 ya juallah 15, 13. Kalau mau yang untung menipis 15 lah standar, 17 gitu. Boleh sampai 18. Tapi kalau sampai 25.000 itu ada ribanya, ziyadah. Nah, riba sendiri juga ada pembagiannya, ada 4. Ada riba fadli, ada riba qardi, ada riba nasi'ah, juga ribayat. Itu pembagian riba sendiri. Nah, bagi mereka pun yang melakukan riba, itu pasti ada efek, pasti ada akibat dari diri mereka. Mereka pasti merasakan tidak tentram, kehidupannya selalu merasa kurang. Orang yang melakukan riba mayoritas selalu merasakan kurang, selalu ingin untung, selalu kurang lagi gitu. Jadi mereka jual barang nih kan untungnya lebih banyak gitu, lebih 2 kali lipat. Nah, mereka tuh
oh ini bagus, mereka mau lagi gitu. Nah, sedangkan orang yang memang orang-orang beruntung nih, mengikuti marketing syariah, mengikuti syariat-syariat Allah dalam perdagangan, maka mereka akan selalu bersyukur dan rezeki itu akan berkah sendiri dari Allah gitu. Walaupun tidak selalu banyak nominalnya, tapi akan berkah, semuanya akan tercukupi. Beda dengan orang yang melakukan riba, mereka kehidupannya akan kurang tentram karena nominal penghasilan yang dipakai itu bukan tidak mengikuti syariat-syariat Islam begitu. Nah, sekian dari penjelasan saya mengenai materi pertama, yaitu konsep dan pemasaran Islam. Ini hanya rangkumannya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.